Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, nah di pagi ini kita ngobrol santai sambil menikmati anggungan. Ini saya mau menerangkan perkutut ya, perkutut pian yang saya sampai kemarin. Bisa Anda lihat ya di situ. Nah itu pian yang kemarin saya sampai. Nanti saya terangkan ciri-ciri perkutut yang baru disapeh itu sehat atau tidaknya, kondisinya bagaimana, kita bahas bersama ya, sesuai pengalaman saya. Tapi tak udut dulu rokoknya 76. Oke teman-teman yang punya pengalaman lain bisa sharing, bisa ditaruh di kolom komentar. Kita ngobrol bersama, membahas bersama ya. Sekarang saya mau awali menceritakan pian perkutut yang sehat. Yaitu ciri-cirinya bagaimana? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, jam segini, ini baru jam 6 belum ada ini. Saya lihat dulu. Ya, ini jam 6 belum ada. Bisa Anda tengok itu sudah pada turun. Ya, piannya sudah turun. Sudah mau makan, berarti ini tanda-tandanya burung kita sehat dan aman. Nah, itu sehat dan aman dalam arti aman apa? Dia insya Allah makannya sudah sempurna ya, karena sudah ada naluri makan meskipun masih pagi. Ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi perkembangan perkutut pian kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, perkutut kita mau didis. Tahu ya didis itu bahasa Indonesianya apa? Didis itu intinya mainin bulu itu ya. Tadi paruhnya itu ya, seperti itu didis yang saya bilang. Yang tadi ya, mainin bulu sama paruhnya itu didis. Kalau perkutut anak-anak kita mempunyai dua ciri tersebut, berarti perkutut kita sehat. Nah, diperhatikan betul-betul. Loh Mas, kalau perkutut kita mengkorok bulunya bagaimana? Kalau kondisi pagi seperti ini wajar ya. Kalau kondisi pagi seperti ini wajar. Nah, kalau mengkoroknya sudah kena sinar matahari kok masih mengkorok, itu biasanya memang sakit. Nah, Anda bisa lihat aktivitas anak-anak perkutut saya ya. Tuh. Seperti kemarin makanan saya tabur. Itu yang saya tabur itu hampir satu toplesnya. Hampir satu toplesnya saya tabur. Nah, karena di situ 10 ekor teman. Lu Mas, katanya nggak usah banyak-banyak, kok 10 ekor. Itu sebenarnya kemarin saya kasih 8 ekor yang bawah. Nah yang atas ya, yang atas itu saya kasih 6 ekor. Nah berhubung yang atas itu tidak mau rukun, ada 2 ekor putih yang terus dipatokin sama temannya, akhirnya saya pindah ke bawah. Kenapa nggak dimasukin pian lagi Mas? Katanya kalau nggak akur dimasukin piakan yang lain supaya akur. Karena piannya yang terah itu habis. Ya, yang terah itu habis. Sebenarnya yang di atas itu adalah terah putih teman. Ya, terah putih. Kok bisa saya bilang terah putih bagaimana? Ataupun split putih lah. Pokoknya yang teman-teman paham yang mana. Itu saya bilang seperti itu karena kakak-kakaknya itu yang di atas itu cemani ya, yang di atas kan cemani sama muka yang saya bilang kemarin. Kakak-kakaknya itu sering ngeluarin putih double, putih sisian dan lain-lain. Intinya sering ngeluarin putih. Di sini saya katakan split putih. Nah itu saya gabungkan dengan anak-anak yang nomor 2 yaitu indukan ya, nomor 2 itu. Jadi lihat, nah nomor 2 itu anakan Megamendung Megamendung split putih dan Mojopahit putih. Saya gabungkan dengan harapan nanti penjodohannya mudah
Ya, ora milih meneh, tidak memilih-milih lagi. Anakku tuh enak teman. Habis subuhan nongkrong ngopi. Sambil nikmati anggungan ya. Tentunya anggungan kesayangan Hantu Damawi. Kalau teman-teman sering lihat video saya, nah, ya, anggungan kesayangan saya itu. Nah, itu malah kejar-kejaran. Itu produk satu kali teman, yang kejar-kejaran itu. Produk satu kali, tapi sudah mulai kawin lagi, tapi belum bertelur. Teman-teman sekiranya mengalami kendala bisa komen di bawah nanti. Yang jelas sebenarnya semua kendala dalam peternakan sudah saya share di video-video yang lalu. Kalau teman nyimak dari awal, insya Allah semua kurang lebih seperti itu. Tapi saya ingatkan lagi, di video saya ini hanyalah sebatas dasaran saja, bukan kepastian. Teman-teman bisa meniru, teman-teman bisa mencermati, ya, bisa mengamati video saya ini, lalu Anda modifikasi sendiri. Ya, jangan monoton seperti apa yang saya katakan, karena keadaan kandang Anda dan kandang saya beda. Ya, karena itu intinya apa, naluri kita sama naluri perkutut bisa menyatu. Ya, nanti insya Allah cepat produk. Kalau naluri kita dengan naluri perkutut belum bisa bersatu, susah. Ya, jadi kita betul-betul memahami karakter perkutut kita, sehingga kita tahu, oh perkutut saya ini kalau tak titipi anak-anak perkutut lain, misalnya seperti saya mati satu, misalnya dua pasang ini, yang satu netes satu, yang satu netes satu, ini tak titipin ke sini mati, berarti indukan ini kurang bagus. Settingannya bagaimana, Anda pikirkan sendiri ya. Anda pikirkan sendiri, karena yang tahu posisi burung Anda ya Anda sendiri ya. Makanya sebenarnya kurang efektif kalau Anda tanya, Mas, kenapa tempat burung saya nggak produk-produk? Ini bagi saya pertanyaan yang kurang efektif. Karena apa? Ketika Anda melihat tutorial saya, melihat apa yang saya share dalam video, itu sebenarnya tinggal kombinasi dengan keadaan lapangan tempat Anda ya. Produk tidaknya modifikasi, masan, tempat masan seperti ini, dikasih ini dan ini produk. Tempat saya kok tidak, apa masalahnya? Anda sendiri yang paham ya. Anda sendiri yang paham. Untuk mencetak warna pun sama teman. Untuk mencetak warna ya kita harus tahu asal usul perkutut yang kita ternak. Kalau kita nggak tahu ya susah ya. Mau mencetak putih Mojopahit caranya bagaimana, ada video yang lalu sudah saya terangkan ya. Kita harus tahu apa yang kita ternak, meskipun indukannya itu cemani dan cemani ya. Anda mau ternak cemani dan cemani, kalau ini ada darah putihnya semua ya masuk, bisa nanti ke ranahnya putih Mojopahit. Ataupun Anda membuat materi sendiri putih Mojopahit dan cemani Mojopahit, Anda silangkan. Kok keluarnya cemani, berarti ini materi yang siap untuk mencetak perkutut putih Mojopahit. Nah ya, seperti halnya Anda mencetak udan mas Mojopahit dan cemani Mojopahit, kok keluarnya moka ataupun keluar cemani, berarti itu materi untuk mencetak udan mas. Meskipun apa, meskipun anak-anak itu pun disilangkan belum tentu jadi ya, belum tentu jadi.
Saya itu pernah mentilangkan anak udan mas ekor hitam kali Mojopahit Cemani keluar Cemani, anak udan mas ekor hitam dan muka Mojopahit keluar muka. Saya silangkan masih keluar muka. Ya, itu semua teka-teki. Ya, kita hanya berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa memastikan apa yang kita ternak. Ya, kita tidak bisa memastikan ini kali ini jadi ini enggak. Peternak perkutut bukan rumus matematika. Bukan rumus matematika, nggak ada kepastian di situ. Menghadapi pasar yang gonjang-ganjing, untuk teman-teman ya, kita ngobrol santai saja. Sebenarnya sudah saya bahas juga dalam video yang lalu. Kalau Anda bingung dalam penjualan, manfaatkan yang ada. Facebook, Instagram, ya, dan lain-lain. Ya, Instagram, ada IG, IG, Instagram dan Telegram, WA, semua dimanfaatkan buat status, ya. Sering-sering kita nongol di online, karena penjualan yang paling laku saat ini ya lewat online, ya, lewat online. Anda bisa lihat produk-produk yang lain, perusahaan yang lain itu pakainya juga pakai online. Semua rata-rata sekarang pakai online. Makanya teman-teman kalau bingung dalam penjualan, pakai jasa online. Pesan saya yang rajin, Mas, nggak ada yang nawar, berarti belum waktunya laku. Ya, seperti yang saya share kemarin. Jadilah penjual yang cerdas. Ya, tugas kita jualan, laku tidaknya bukan urusan kita. Ya, kita ikhtiar semaksimal mungkin, hasil bukan kita yang menentukan. Mas, peternakan saya kok nggak dikenal orang. Ada yang tanya seperti itu kan, Mas, masa enak jualan sekarang gini. Ya sekarang enaknya. Dulu saya juga susah jualan. Ya, dulu juga saya susah dalam jualan. Semua itu sebenarnya tinggal kita mau belajar atau tidak, ya. Mau belajar jualan atau tidak. Biasanya peternak pemula itu kalau suruh jualan, yang minder lah, yang takut dibully lah, ya, dan lain-lain. Nggak usah takut, ya. Kita niatnya baik, kita tidak ngerusoi koncone, ya, tidak menyakiti teman. Kita berusaha sebaik mungkin. Apabila masih dikira teman kita masih jahat, ya terserah. Yang jelas baik buruknya kita yang nilai yang di atas. Nggak bisa orang nilai itu jelek itu baik. Cumanya sebatas manusia. Tapi hakiki baik dan jeleknya itu yang tahu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ngopi dulu. Semoga teman-teman yang ternak perkutut sukses, ya. Jangan lupa, sering saya bilang dalam peternak haruslah punya target yang tepat supaya ternak kita sesuai yang kita inginkan. Seruput sih. Ngopi udut nyawang kutut, ya ta? Ayo mati nih, adem pikir. Mergo ngopo? Mergo ngikutut sope patut. Ada teman-teman kalau yang ternak, carilah logo, moto dalam peternakan Anda, ya. Seperti saya, ngikutut sope patut. Walaupun dia belum lihat saya, belum nggak nyebut Habib Pamawi, kalau dengar kata-kata ngikutut sope patut, ini jelas Habib Ngawi. Ya, di situ ada
ada kepuasan tersendiri ya, ada ciri khas tersendiri, dan di situ Anda akan dikenal banyak orang ya. Kalau Anda pengen dikenal banyak orang, Anda juga harus punya identitas kata-kata, motivasi dan lain-lain ya. Itu akan jadi ciri khas Anda selamanya, selama beternak perkutut. Dulu teman, saya ketika keluar dari pesantren, bukan keluar, pulang pulang dari pesantren itu dapat mandat dari kiai saya. Katanya begini, santri nak mulih kok gelem jujur, ora mencela-mencele, kena dipercaya, mulya uripe, paling ora wetenge gak keluwen. Nah, kalau bahasa Indonesianya, orang itu kalau bisa berkata jujur, bisa dipercaya, dan tidak mencela-mencele, insya Allah dia akan jadi orang yang mulia. Paling tidak dia tidak akan kesusahan untuk makan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, walaupun saya sendiri, Mas nggak pernah mencela-mencele, pernah. Mas nggak pernah berbohong, pernah. Tetapi tidak saya jadikan kebiasaan. Nah, bedanya di sini ya. Nggak ada orang itu benar semua terus, nggak ada. Dan saya pun juga buruk, saya pun juga jelek. Ngomong seperti ini apa? Cuma saya sebatas share pengalaman saya saja ya. Saya cerita pengalaman saya, semoga saja pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarnya. Karena apa teman, kalau saya nyeramai itu terlalu kotor, saya nggak berani ya. Saya cuma menyampaikan apa yang pernah saya dapat ke teman-teman ya, seperti itu tadi. Kalau Anda pengen beternak perkutut, niatlah yang kuat. Video lalu juga saya katakan ya, niat yang baik, niat untuk menafkahi keluarga. Nah, di komen kemarin juga ada yang tanya, Mas, berarti pelihara perkutut itu bisa untuk penghasilan ya? Saya bahas video kemarin ya, bisa lah Mas ya, bisa, semua itu bisa. Kalau Anda nggak percaya, coba, tapi siapkan mental Anda dulu. Siapkan mental Anda dulu. Untuk teman-teman, sebenarnya semua peternakan sudah saya upload ya. Tinggal Anda lihat saja di peternakan saya, di beranda saya, di Facebook, di YouTube, di YouTube ini. Nanti akan Anda temukan jawaban-jawaban dari semua yang Anda tanyakan, semua yang Anda alami. Karena apa? Yang saya ceritakan di YouTube ini adalah pengalaman pribadi saya, bukan cerita orang lain. Dan saya kira semua peternak mengalami hal itu, Dan saya share di sini dengan harapan bisa untuk acuan teman-teman dalam beternak ya. Paling tidak ada gambaran ya, ada gambaran ketika Anda mengalami peristiwa apa yang Anda alami dalam peternakan, seperti kematian banyak ya, telur indukan jatuh ya, ada lagi pian jatuh, pian mati di sarang, pian cacat, dan lain-lain. Pasti semua mengalami hal itu, dan itu yang bisa menangani adalah Anda sendiri. Video saya hanya sebatas acuan saja, bukan harus dilakukan ya. Jadi dimodifikasi sendiri sesuai kebutuhan kandang Anda, supaya Anda juga berlatih memahami karakter perkutut Anda. Tengok teman, itu berarti pian saya ya, kembali lagi ke pian.
itu insya Allah sehat semua. Cuma satu yang putih, ya putih nomor 2 itu nanti saya kasih obat saja. Ya itu kemarin saya loloh karena kurus. Karena kurus kelihatannya nafsu makannya kurang ataupun tidak diloloh oleh induannya. Nanti saya kasih Super N supaya sehat. Supaya sehat. Kalau memang sampai siang nanti nggak ada isinya dalam tembolok, baru saya loloh. Itu saja teman, ngopi pagi di Handfit Romawi, mendengarkan alunan suara berkutut dan ngopi tentunya. Semoga teman-teman yang nonton video saya diberi kesehatan, lancaran dalam mencari rezeki, tetap rukun dengan keluarga. Baiti Kajanati, ya, rumahku seperti surgaku. Ya, karena apa teman? Saya tambahkan lagi sedikit. Orang itu banyak yang bisa bercanda dengan temannya, tapi sedikit orang yang bisa bercanda dengan anak istrinya. Sekian, salam ngutut sopo patut.